Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Awan dan juga Pak Dwi dalam presentasi saya kali ini, yang mana kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas UTS mata kuliah Edupreneur, yaitu tentang membuat business plan. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rahman Eka Cahya dengan NIM 24031635005. Saya jurusan S2 Pendidikan Fisika UNESA angkatan tahun 2024. Baik, selanjutnya akan saya mulai untuk memaparkan materi yang sudah saya susun dan sudah saya buat ke dalam rancangan business plan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk judul saya adalah business plan. Kemudian business plan ini saya kembangkan lagi judulnya, yaitu menjadi Edupreneurship Instrumen Pembelajaran Fisika berbasis aplikasi Canva terintegrasi Social Commerce. Sebelum saya lanjut ke materi, maka saya akan membacakan dulu identitas dokumen yang sudah saya susun. Mata kuliahnya adalah Edupreneur, dosen pengampunya adalah Dr. Muhammad Satriawan MPD dan juga Dr. Dwi Koranto MPD. Penyusunnya adalah saya sendiri, Rahman Eka Cahya, jurusan S2 Pendidikan Fisika, NIM 24031635005. Selanjutnya, mari kita bahas untuk materinya. Baik, yang pertama adalah bab 1, pendahuluan. Di sini saya akan memaparkan latar belakang mengapa saya mengambil judul business plan tersebut. Nah, yang pertama akan saya jelaskan dulu terkait dari paragraf-paragraf yang sudah saya susun menjadi latar belakang. Nah, poin yang pertama, edupreneurship. Kita kembali ke zaman di mana COVID atau virus corona itu sedang marak-maraknya, sedang bahaya-bahayanya waktu itu, sehingga berdampak pada kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Awalnya dulu, proses belajar mengajar di kelas dilaksanakan di sekolah, tetapi karena adanya virus COVID-19, pembelajaran dilaksanakan secara online atau daring atau dalam jaringan. Nah, kemudian pembelajaran yang dilaksanakan secara daring itu banyak menggunakan platform digital. Seperti yang kita tahu adalah Zoom Meeting, kemudian Google Meet, ada juga Skype, atau mungkin aplikasi yang lain yang relevan ketika dulu digunakan baik oleh guru maupun peserta didik. Nah, itu untuk poin yang pertama saya. Jadi, pembelajaran tidak hanya waktu zamannya COVID sedang merebak, tetapi sampai sekarang pun masih ada yang menggunakan platform digital untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi kata kuncinya adalah platform digital di sini untuk pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah kurikulum di sekolah sekarang berlaku kurikulum merdeka. Yang mana pada kurikulum merdeka ini guru-guru juga dievaluasi melalui suatu sistem evaluasi yang dibuat oleh pemerintah. Yang mana Bapak Ibu guru, termasuk saya, itu juga mengenal yang namanya PMM, Platform Merdeka Mengajar. Jadi di situ Bapak Ibu guru bisa mengunggah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan evaluasi kinerja. Atau mungkin lebih dari itu, Bapak Ibu guru juga bisa mengunggah dokumen, entah itu modul ajar,
atau LKPD, atau materi, atau mungkin penelitian, tindakan kelas seperti itu, diunggah di PMM itu juga bisa. Dan itu disebut sebagai praktek baik. Nah, jadi ketika di PMM itu Bapak Ibu guru itu langsung bersinggungan dengan dokumen-dokumen yang secara administratif bisa menambah nilai kinerja Bapak Ibu guru. Nah, jadi kata kunci yang kedua di sini adalah platform yang digunakan untuk evaluasi Bapak Ibu guru bersinggungan dengan dokumen-dokumen administratif. Kemudian saya lanjut ke poin yang ketiga, yaitu terkait transformasi platform Merdeka Mengajar yang sekarang dikenal sebagai ruang GTK atau ruang guru dan tenaga kependidikan, ruang GTK sekarang. Ruang GTK itu adalah transformasi dari PMM. Yang mana dulu di PMM itu Bapak Ibu guru melaksanakan evaluasi dengan langkah-langkah yang menurut saya pribadi itu cukup banyak dan juga harus melalui tahapan atau proses-proses yang tidak mudah. Pada ruang GTK ini, prosesnya lebih dimudahkan dan lebih dipersingkat lagi. Sehingga Bapak Ibu guru ketika ingin mengunggah berkas ataupun dokumen untuk keperluan administrasi, itu bisa dengan lebih sederhana. Jadi di ruang GTK ini, Bapak Ibu guru itu perlu untuk mengunggah berkas administrasi untuk dievaluasi. Berkas administrasinya itu juga banyak, banyak macamnya. Tidak hanya bukti mengajar saja, tetapi juga lebih dari itu ada modul ajar, kemudian LKPD juga ada, kemudian capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran. Jadi memang sangat bersinggungan sekali dengan file-file administratif untuk evaluasi. Jadi itu adalah poin yang ketiga, yaitu ruang GTK ini benar-benar digunakan untuk mengevaluasi kinerja guru dengan cara yang lebih sederhana dan juga bersinggungan dengan berkas-berkas administrasi untuk Bapak Ibu guru. Kemudian saya akan menampilkan untuk yang poin berikutnya ya, mulai dari yang ini, Pak Awan dan Pak Dwi. Jadi di platform Ruang GTK, itu Bapak Ibu guru bisa untuk mengunggah hasil karyanya. Tidak hanya untuk berkas administrasi saja, tetapi lebih dari itu, Bapak Ibu guru juga bisa mengunggah seperti modul ajar, kemudian LKPD, atau mungkin ATP, CP, atau mungkin bahan ajar berupa materi, atau mungkin lembar penilaian, yang mana itu bisa dilihat dan diakses oleh guru-guru yang memiliki akun GTK. Jadi guru-guru lain tidak hanya pada pelajaran fisika saja, tetapi semua mata pelajaran pada tingkat satuan pendidikan, asalkan memiliki akun untuk mengakses ruang GTK, maka Bapak Ibu guru bisa untuk mengakses dokumen yang kita unggah. Nah, ketika kita sudah mengunggah dokumen tersebut, maka Bapak Ibu guru nanti juga bisa mengunduh filenya, memodifikasi, atau mungkin tetap filenya tidak dimodifikasi, atau dimodifikasi semua hanya untuk sebagai referensi saja, itu bisa. Jadi di sini ruang GTK itu benar-benar memfasilitasi Bapak Ibu guru. Tidak hanya pada mapel fisika saja, tetapi mapel-mapel yang lain itu sangat difasilitasi di sini. Nah, tetapi kemudian ketika Bapak Ibu guru itu mengunggah suatu file instrumen pembelajaran yang mana instrumen tersebut tidak dilengkapi dengan tampilan yang bagus atau katakanlah sederhana saja, isinya sederhana,
penataan tata bahasanya juga kurang bagus, kemudian konten-konten yang ada di situ tidak terlalu spesifik, maka Bapak Ibu guru lain kemungkinan besar akan jarang menggunakannya sebagai referensi. Sehingga di situ perlu diadakannya tampilan yang menarik, mudah dipahami, kemudian Bapak Ibu guru bisa mengakses dengan mudah, Bapak Ibu guru yang lain itu bisa menggunakannya atau memodifikasi instrumen pembelajaran tersebut tanpa harus khawatir lagi, tanpa harus memilah-milah dari awal, sehingga kemudahan di sini sangat diperlukan. Nah, kemudian saya lanjutkan kepada paragraf yang ini. Ruang GTK itu dapat diakses dengan email belajar.id, yang mana email tersebut itu langsung terhubung dengan aplikasi Canva. Lah, mengapa kok terhubung dengan aplikasi Canva? Karena di era modern sekarang, di kurikulum merdeka, Bapak Ibu guru dituntut untuk menjadi guru yang kreatif. Jadi, ketika mendesain suatu instrumen pembelajaran, itu tidak hanya menyampaikan isinya saja, kata demi kata, diolah menjadi kalimat, diolah menjadi paragraf, diolah menjadi suatu kesatuan instrumen pembelajaran. Tidak hanya itu saja. Kalau hanya secara pakemnya saja, instrumennya saja, tanpa ada tampilan yang menarik, maka kalau dibaca oleh orang lain sebagai referensi, itu kurang menarik dan akan menyulitkan orang lain untuk membacanya. Sehingga pemerintah di sini benar-benar memfasilitasi Bapak Ibu guru yang sudah memiliki akun Belajar ID untuk terkoneksi dengan akun Canva. Mengapa kok Canva? Karena Canva merupakan aplikasi editing berbasis online yang mudah digunakan dan mudah dipahami oleh Bapak Ibu guru. Bahkan peserta didik pun itu juga sering menggunakan Canva. Entah untuk mendesain tugas pembelajaran, mendesain poster, atau mendesain tugas-tugas yang lain yang berkaitan dengan desain visual. Jadi, di Canva ini selain diberikan kemudahan, banyak sekali template-template yang bisa diakses. Dan itu banyak yang gratis. Tidak hanya premium saja, yang gratis pun juga banyak. Siapapun bisa mengakses melalui Canva. Nah, baik, jadi di situ. Itu untuk beberapa masalah yang sudah saya tampilkan. Kemudian saya lanjutkan. Nah, untuk beberapa paragraf ini, sampai paragraf akhir, ini akan saya ringkas menjadi satu supaya lebih sederhana. Jadi, Canva itu merupakan suatu aplikasi desain yang memang mudah digunakan, tidak hanya oleh guru, tetapi juga peserta didik. Itu banyak yang menggunakan Canva karena fiturnya itu mudah. Kemudian aksesnya mudah juga, tidak ribet. Lalu banyak sekali template-template gratis yang bisa dimodifikasi lagi, digunakan kembali. Nah, tetapi yang tidak kita sadari adalah di Canva itu ternyata juga bisa menghasilkan uang atau memberikan pendapatan untuk kita sendiri. Nah, caranya bagaimana? Kita tidak hanya guru, tetapi orang-orang lain itu juga bisa untuk membuat desain di Canva lalu dijual. Nah, platform untuk menjual desain kita itu banyak. Tetapi pada bisnis plan ini, saya lebih fokus untuk menjual desain dalam bisnis plan saya itu melalui link.id. Nah, apa itu link.id? Link.id itu adalah platform online social commerce yang mana platform tersebut menyediakan fitur untuk menjual produk, baik itu produk digital maupun non-digital. Yang mana ketika itu sudah masuk link ID, produk-produk yang dijual itu berupa katalog
yang bentuknya adalah tautan yang bisa diklik untuk membeli produk kita. Nah, jadi link ID seperti itu. Nah, jadi saya menggunakan link ID di sini. Kemudian, kenapa kok saya memilih link ID ini? Karena memang link ID itu mudah untuk diakses, kemudian tidak ribet. Lalu di link ID itu juga bisa monetisasi, tidak terpaku dengan algoritma seperti yang ada di platform lain, Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Facebook Shop, Instagram Shop. Nah, itu sangat berbasis algoritma. Sedangkan di link ID ini tidak ada algoritma untuk mengatur apakah produk kita ini bersaing dengan yang lain. Hanya kita yang harus kreatif bagaimana lewat link ID ini produk kita itu kita jual kepada konsumen. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di link ID ini pada setiap situs atau mungkin alamat situs melalui tautan atau link yang diunggah itu bisa menampilkan produk-produk kita, khususnya produk pembelajaran. LKPD, modul ajar, LJK, kemudian instrumen lain yang sejenis. Nah, itu bisa dijual di link ID itu bisa. Desainnya bisa, kontennya bisa. Dan link ID ini merupakan platform yang banyak digunakan oleh para konten kreator. Nah, seperti itu. Kemudian, selain kemudahan-kemudahan, link ID ini juga memberikan banyak manfaat bagi para konten kreator karena memang penggunaannya mudah dan itu bisa diakses oleh siapa saja dengan tanpa harus terpaku pada algoritma. Jadi link ID ini benar-benar suatu terobosan baru untuk memulai edupreneurship bagi guru fisika, khususnya seperti saya. Begitu. Kemudian setelah saya paparkan terkait latar belakang yang sudah saya susun, nah, jadi di sini saya berencana untuk membuat bisnis plan, di mana bisnis plan ini terkait jual beli instrumen pembelajaran fisika secara online melalui platform situs sosial commerce Link ID dengan mengintegrasikan desain-desain produk instrumen pembelajaran melalui aplikasi Canva pada situs Link ID dengan sudut pandang penyusun sebagai seorang guru fisika. Jadi ini. Jadi ini yang akan saya usulkan untuk bisnis plan saya. Kemudian Pak Awan dan juga Pak Dwi, saya lanjutkan untuk visi misi usaha saya. Jadi visi misi usaha saya yaitu visinya adalah menjadi penyedia desain visual instrumen pembelajaran baik pada mata pelajaran fisika maupun pada mata pelajaran selain fisika pada berbagai tingkat satuan pendidikan. Kemudian misi usaha saya ada 3, yaitu memperkenalkan gaya baru dalam penyajian instrumen pembelajaran yang dikhususkan untuk guru-guru yang ada di Indonesia. Kemudian memastikan desain visual instrumen pembelajaran sebagai produk yang mudah digunakan dan mudah diterapkan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, membuat desain visual instrumen pembelajaran yang inovatif dan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi itu adalah visi dan misi saya untuk membangun bisnis plan ini. Kemudian saya juga memiliki tujuan yang ingin saya capai lewat bisnis plan ini. Yang pertama adalah menciptakan gaya baru dalam penyajian instrumen pembelajaran yang dikhususkan untuk guru-guru yang ada di Indonesia. Yang kedua, menciptakan desain visual instrumen pembelajaran sebagai produk yang mudah digunakan dan mudah diterapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mencapai target pertumbuhan penjualan produk sebesar 5% per tahun. Nah, baik. Jadi di bagian awal sudah saya sampaikan. Sekarang saya akan menjelaskan terkait bab 2 yaitu aspek pemasaran. Di sini komponen-komponennya cukup banyak dan saya akan menyampaikan secara detail satu persatu, mulai dari segmen awal sampai dengan segmen akhir.
Yang pertama adalah bagian A segmen pasar. Nah, di sini segmen pasar yang saya maksudkan di sini adalah fokus utama saya untuk menjual produk ini itu kepada siapa. Yang saya khususkan di sini adalah selain guru, itu juga calon guru. Nah, jadi selain guru, guru fisika khususnya, ada juga calon guru yaitu mahasiswa jurusan ilmu pendidikan, khususnya fisika juga, ataupun guru selain guru fisika dan juga mahasiswa jurusan keguruan selain jurusan fisika. Itu adalah segmen pasar saya. Karena memang produk yang saya jual ini sangat berbasis dengan pendidikan, khususnya untuk instrumen pembelajaran. Baik, kemudian saya lanjutkan ke target pasar. Target pasar di sini saya pisah-pisah. Jadi saya menyampaikan di sini target pasarnya adalah saya bisa berdasarkan spesifikasi dan juga rentang target pasar. Karena yang akan saya jual itu berdasarkan situs online. Jadi tidak semua orang itu bisa dan familiar untuk mengakses situs online. Saya sampaikan dulu spesifikasi target pasarnya. Target umum saya, guru dan calon guru fisika, ataupun guru dan calon guru non-fisika pada berbagai tingkat satuan pendidikan yang merupakan konsumen potensial untuk menggunakan aplikasi Canva. Lalu, ada target umum, yaitu kalangan umum non-guru yang membutuhkan instrumen pembelajaran. Kemudian, saya paparkan untuk rentang target pasar. Target utamanya adalah guru dan calon guru fisika yang dijadikan target berada pada rentang 19-40 tahun dengan asumsi usia tersebut adalah usia produktif dan terbiasa untuk menggunakan aplikasi Canva. Kemudian target umum, kalangan umum non-guru pada berbagai usia yang masih mampu untuk menggunakan aplikasi Canva. Nah, dengan catatan yang masih mampu untuk menggunakan aplikasi Canva pada rentang usia berapapun. Jadi, memang saya spesifikasikan agar target pasar saya itu lebih terarah. Lalu saya lanjutkan ke positioning usaha saya. Jadi di positioning ini saya jelaskan berdasarkan poin-poin yang sudah saya bagi di sini, mulai dari produk yang dijual, target pasar, positioning, lalu berlanjut sampai analisis SWOT. Saya jelaskan dulu untuk produk yang saya jual. Jadi produk saya adalah desain visual instrumen pembelajaran fisika dan mata pelajaran lainnya pada setiap tingkat satuan pendidikan. Lalu target pasar saya adalah target konsumen potensial yang menggunakan aplikasi Canva, khususnya guru dan calon guru fisika. Ini khususnya positioning, yaitu produk yang akan saya jual merupakan produk yang baru saja digagas untuk menyediakan instrumen pembelajaran pada mata pelajaran fisika dan mata pelajaran selain fisika yang mudah digunakan, mudah dipahami, mudah dimodifikasi, dan mudah didapatkan dengan cepat. Dan juga ada tambahan lagi secara berbayar. Nah, begitu. Kemudian ada analisis SWOT yang sudah saya susun di sini. Saya sampaikan untuk strength-nya dulu. Strength adalah kekuatan. Jadi, yang menjadi kekuatan pada produk saya ini adalah tidak hanya terfokus pada desain visualnya saja. Tetapi produk yang saya jual ini memiliki kelebihan lain, yaitu instrumen pembelajaran yang tersaji itu merupakan template yang bisa dimodifikasi ulang atau dimodifikasi lagi. Dan juga ada kontennya di situ, konten pembelajarannya di situ. Jadi tidak hanya desain saja, tetapi konten juga saya masukkan. Yang mana tidak semua konten kreator itu mau menyediakan konten atau isi dari pembelajaran. Rata-rata itu hanya menyediakan desainnya saja. Nah, kemudian
selain produk saya memiliki kekuatan, pasti juga ada kelemahan yang harus saya antisipasi agar menjadikan produk saya ini tetap kuat dan memiliki daya saing. Nah, produk yang saya jual ini dari hasil desain visual ini banyak ditekuni oleh orang lain atau konten kreator lain. Dan juga di era modern sekarang, penggunaan AI atau Artificial Intelligence itu bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru untuk membuat instrumen pembelajaran. Nah, tetapi kelemahannya di sini itu juga menjadi kesempatan bagi saya. Karena apa? Karena tidak semua konten kreator itu menyediakan jasa seperti saya. Kemudian penggunaan AI itu tidak sebaik yang kita harapkan kalau kita teliti. Nah, tidak hanya sekali ngetik prompt jadi langsung kita pakai, tidak, harus kita teliti dulu. Kita lihat seperti modul ajar misalnya, CP-nya, TP-nya, ATP, kemudian LKPD-nya bagaimana, kemudian kegiatannya seperti apa, alat dan bahannya seperti apa, harus kita tinjau ulang. Jadi tidak semua orang mau. Tetapi di sini opportunity-nya saya tawarkan melalui jasa saya bisa membuat produk seperti itu. Tidak hanya itu, tetapi juga ada ancaman lain, yaitu produk yang dijual merupakan produk dari desain visual dan tidak memiliki hak cipta. Jadi memang di sini tidak ada hak kekayaan intelektualnya. Jadi ketika ada lebih dari satu konsumen yang membeli desain saya, desain yang sama, maka mau tidak mau, konsumen yang kedua ini harus mau untuk memodifikasi. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan setelah membeli produk dari saya ini desainnya sama, bisa jadi. Karena memang yang dibeli adalah produk yang sama, kemudian tidak ada hak kekayaan intelektualnya. Jadi, eh, ini adalah ancaman ketika nanti saya akan memulai usaha. Seperti itu. Kemudian, karena tadi sudah saya sampaikan analisis SWOT, maka saya akan mengkomparasi produk sejenis. Kalau saya menggunakan link.id, maka ada platform lain yang seperti link.id ini. Yang pertama adalah platform Fiverr.com. Saya yakin konten kreator pasti sudah kenal dengan Fiverr.com karena Fiverr.com ini salah satu situs yang banyak sekali diisi oleh konten kreator khususnya desain grafis ya dan desain visual, desain komunikasi visual. Karena memang konsep dari Fiverr.com ini menawarkan fasilitas kepada konsumen untuk bisa memilih memilih mitranya untuk mengerjakan kebutuhan dari konsumen. Yang paling banyak adalah konsumen minta didesainkan sesuai dengan apa maunya. Contoh misalnya, ingin membuat desain gambar tas misalnya. Maka konsumen akan mencari mitranya di Fiverr ini berdasarkan track record, kemudian review, kemudian hasil pekerjaan atau rating. Nah, jadi yang bebas milih di sini adalah konsumennya, bukan untuk produsennya. Jadi ini seakan-akan konsumen yang menawarkan jasa, sedangkan produsennya itu yang mengerjakan. Jadi di sini semu di sini. Nah, selain itu di Fiverr ini memang persaingannya cukup ketat sekali. Karena di Fiverr ini selain ditawarkan ada komparasi harga, juga ada komparasi jasa yang diberikan oleh si produsen ini atau penyedia jasanya. Jadi variatif sekali, bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti ini. Ini saya ambil contoh dari situs internet terkait
salah satu penerapan dari biaya jasa yang berbeda di Fiverr.com ini. Memang pilihannya itu banyak yang terkesan murah ketika di Fiverr ini, apalagi menggunakan mata uang dolar. Itu kalau dirupiahkan, itu sudah banyak sekali kalau dirupiahkan. Nah, namun di Fiverr ini juga punya kelemahan. Tidak semua konten kreator atau produsen di Fiverr.com ini menyediakan jasa desain instrumen pembelajaran, tidak semua. Karena memang jarang sekali yang mau. Selain itu di Fiverr itu lebih banyak untuk desain grafis. Seperti membuat gambar atau animasi. Nah, animasinya bisa 2 dimensi atau 3 dimensi. Itu yang paling banyak di Fiverr. Oleh karena itu, saya tidak ingin memakai Fiverr. Saya ingin memakai link.id. Dan yang kedua, ini ada situs yang kedua, situs pembanding yaitu stockadobe.com. Ini adalah situs punyanya Adobe, Adobe Creative Cloud, Adobe Stock. Stok itu seperti barang-barang yang ditimbun untuk dijual. Jadi di sini produsennya itu membuat desainnya, kemudian dijual di sini sebagai bahan stok. Di sini tidak hanya gambar yang berformat JPG saja, tetapi gambar transparan itu juga bisa dijual. Namun, selain memiliki kelebihan di Adobe Stock ini, ternyata juga punya kekurangan. Tidak hanya itu. Nah, di Adobe Stock itu tidak semua desain yang diupload oleh produsen langsung bisa terjual. Harus ada verifikasi dulu, lolos verifikasi dari pihak Adobe. Misalnya saja kita punya 10 desain. Belum tentu 10 desain itu nantinya bisa lolos verifikasi. Bisa saja hanya satu, atau mungkin tidak sama sekali yang lolos verifikasi. Nah, jadi memang di adobestore.com ini seleksinya sangat ketat. Dan juga yang menggunakan situs ini sangat banyak. Tidak hanya di Indonesia, tetapi secara internasional banyak sekali. Dan juga ada kelemahan, yaitu konsumen tidak dapat mengajukan desain yang diinginkan. Artinya adalah tidak bisa memesan custom. Harus memesan sesuai apa yang dijual oleh produsen. Tidak bisa di custom sama sekali. Nah, itu kelemahan. Baik, saya lanjutkan ke rencana penjualan. Jadi di sini saya buatkan diagram alur rencana penjualan saya. Saya mulai dari konsep awal, lalu mengumpulkan materi konten, lalu mendesain awal dengan Canva. Setelah mendesain, saya uji coba desain dulu. Setelah saya uji coba, apabila ada kelemahan, maka lanjut ke tahap revisi desain. Setelah direvisi, nanti akan timbul desain akhir dengan Canva. Ini yang sudah fix dan siap untuk dijual. Lalu diunggah, tautannya itu dikopas atau disalin dari Canva ke link ID. Lalu kita proses tautannya di link ID ini dan kita publikasi tautan yang ada pada link ID ini untuk produk kita supaya bisa dinotis oleh konsumen. Nah, jadi seperti itu rencana penjualan saya. Lalu target pasar, pangsa pasar maksud saya. Pangsa pasar ini saya paparkan menjadi beberapa poin-poin penting. Yang pertama adalah target pasar. Jadi untuk target pasar di sini adalah untuk target pasar di sini yaitu guru fisika, peserta didik SMP, SMA, SMK atau mungkin SDTK mungkin ya, dan juga guru SMA, SMP, SD, TK
Nah, yang melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga komunitas edukasi digital seperti platform Ruang GTK. Kemudian ada kebutuhan pasar di sini yang saya tinjau menjadi instrumen pembelajaran yang menarik dan interaktif, sumber ajar yang mudah diakses dan dibagikan melalui platform social commerce dan juga alat bantu tidak hanya pada guru fisika saja, tetapi pada guru mata pelajaran selain fisika untuk menyusun perangkat ajar yang kontekstual dan relevan dengan karakteristik peserta didik Gen Z. Kemudian ada tren pasar juga, jadi memang Canva ini banyak digunakan, banyak dikenal, dan juga mudah sekali digunakan. Lalu ada perkembangan social commerce yang marak sekali, salah satunya yang paling terkenal adalah TikTok Shop. Nah, ada Instagram Shop dan juga Shopee. Tapi orang-orang jarang mengenal link ID, tetapi link ID ini potensinya besar. Kemudian saya lanjut ke segmentasi pasar. Di sini, ya, saya bagi berdasarkan wilayah, usia, tingkat pendidikan, dan gaya belajar. Jadi, berdasarkan wilayah, ini khususnya di kota-kota besar ya, karena memang akses internetnya itu mumpuni, dan juga perkembangan teknologi digital itu pesat, apalagi di bidang pendidikan. Berdasarkan usia, sesuai dengan rentang 13-19 tahun, dan juga 20-35 tahun. Ini golongan atau rentang usia yang akrab dengan media sosial dan konten kreatif. Kemudian yang C, berdasarkan tingkat pendidikan, ada guru dan juga peserta didik atau mungkin calon guru, nah, mahasiswa ya ini, mahasiswa, ya mahasiswa jurusan ilmu keguruan. Jadi seperti itu. Lalu berdasarkan gaya belajar, visual kinestetik, kreatif dan kolaboratif. Untuk peluangnya adalah karena memang di luar sana itu minim sekali produk seperti ini, apalagi di social commerce. Lalu potensi monetisasinya juga besar karena memang yang saya jual di sini adalah template yang bisa dimodifikasi dan bisa digunakan ulang. Kemudian saya lanjut ke strategi pemasaran. Jadi ini saya ambilkan screenshot dari apa yang sudah saya desain di Canva ini. Jadi strategi saya adalah saya membuat desainnya dulu seperti ini konsepnya. Kalau sudah dikonsep, ini nanti kemudian saya share link atau membagikan tautan. Jadi siapa saja bisa mengakses di sini dari hasil pekerjaan saya dan bisa dimodifikasi. Lalu akan saya tautkan linknya pada laman situs link ID seperti ini tampilannya. Nah, ini tinggal di-add link saja nanti. Nah, kemudian setelah dari link ID, saya tidak hanya terbatas pada link ID saja, tetapi dari link ID juga bisa saya kembangkan lagi. Bisa lewat TikTok ataupun Instagram dengan tetap mengacu pada algoritma karena TikTok dan Instagram itu sangat terpaku dengan algoritma. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah contoh yang saya peroleh. Jadi berdasarkan jangkauan juga ketika nanti dipublikasikan di TikTok juga, dijual secara umum TikTok, harus paham terkait jangkauannya seperti apa, audiensnya seperti apa, yang diinginkan bagaimana. Ini sama halnya dengan Instagram Shop. Nah, jadi kita harus sering-sering melihat insight kita, baik dari TikTok maupun Instagram, untuk memetakan kata kunci seperti apa yang sering muncul. Kita bisa menggunakan SEO, Search Engine Optimization, dengan kata-kata kunci yang sering muncul itu juga bisa. Seperti itu.
Lalu kemudian saya tampilkan produk. Jadi ini adalah produk saya yang beberapa sudah jadi, tetapi masih dalam proses untuk penjualan. Yang ini saya desain menggunakan Canva semuanya. Jadi ketika didesain tampilannya seperti ini, seperti cover business plan ini. Ini saya desain. Lalu, ini adalah produk lain, hasil dari desain saya. Ini semuanya terkait instrumen pembelajaran. Ini ada soal, lalu ini juga ada soal, ini ada LKPD, ini ada modul, kemudian ini juga ada jurnal, ini ada laporan walas. Jadi tidak hanya pada satu jenis saja, tetapi bisa banyak sekali untuk instrumen pembelajaran ini. Nah, produk-produk yang lain juga bisa lebih dari ini, karena ini hanya contohnya saja. Itu sudah saya lanjutkan untuk harga. Harga di sini saya bagi berdasarkan kategori. Yang pertama, kategori personal dan peserta didik. Yang kedua, kategori guru individu. Yang ketiga, kategori komunitas atau sekolah. Dan terakhir, kategori produk tambahan add-on. Nah, jadi di sini saya buat harganya itu bertingkat dengan paket harga tertentu di setiap kategorinya. Yang mana setiap paket harga ini memiliki harga tersendiri dan juga ada fitur atau spesifikasi produk. Semakin mahal harganya, maka fiturnya juga semakin komplit dan semakin tinggi nilainya. Nah, jadi seperti ini, semakin mahal itu produk yang didapatkan semakin banyak. Jasa yang diperoleh juga semakin banyak. Seperti itu. Nah, ini juga sama. Add-on ini untuk tambahan ketika konsumen sudah memilih salah satu paket, lalu ingin menambah membeli produk yang lain dengan harga satuan. Seperti ini. Baik, saya lanjutkan ke promosi. Jadi, cara promosi produk itu bisa menggunakan social commerce yang utama, yaitu dengan mengintegrasikan link desain Canva dengan situs link ID, lalu kolaborasi dengan influencer untuk menaikkan traffic, ya bisa di TikTok atau IG, lalu pemanfaatan marketplace. Nah, selain link ID, karena link ID itu nanti basisnya adalah kumpulan dari beberapa link yang dijadikan satu yang bisa diakses oleh orang banyak. Dan itu kalau ingin dipublikasikan bisa diintegrasikan dengan social commerce yang lain atau marketplace yang lain. Seperti Instagram Shop, TikTok Shop, dan juga Facebook Shop. Itu bisa. Lalu demografis dan juga webinar mini edupreneurship. Ini juga bisa untuk menaikkan traffic. Lalu ini ada alur promosi produk, yaitu seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ada perencanaan, pembuatan, dan penjadwalan konten, instruksi dan edukasi pasar, lalu penerapan alur promosi. Nah, kemudian yang menjadi fokusnya adalah ini penerapan alur promosinya, yaitu awareness, interest, decision, dan action. Jadi di sini saya menerapkan awareness, yaitu edukasi pasar melalui konten gratis. Jadi ini untuk menggait konsumen. Kemudian ada interest, posting testimoni dari konsumen yang sudah membeli produk saya. Ada decision, ajakan bergabung untuk menikmati fitur yang ada di produk saya. Lalu ada action, call to action berupa link pembelian, nomor WA, atau kode promo, yang mana ini bisa untuk menarik pembeli. Ada juga ada keuntungan promosi produknya. Nah, seperti ini. Segmentasi pasar yang jelas dan tepat sasaran, konten promosi ringan dan mudah dipahami, lalu kesesuaian dengan kurikulum merdeka dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5, dukungan ekosistem digital, social commerce juga ada, meningkatkan branding pribadi dan portofolio digital. Ini untuk distribusi produknya setelah dari link Canva yang siap untuk dipublikasikan, saya masukkan ke situs link ID ini. Tampilannya seperti ini, nanti jadi ada pilihan, ada link,
chat subscription, video call, event, atau clubhouse, digital product. Jadi ini untuk menunya link ID. Nah, ini tampilan ketika produk saya nanti itu sudah terunggah di link ID seperti ini. Jadi banyak sekali pilihannya. Ini bisa sampai lebih dari 4 atau mungkin 100 juga bisa. Produk-produk yang banyak seperti ini. Jadi seperti itu. Nah, kemudian saya lanjut ke proses produksi ya. Jadi ini menjelaskan di bab 3 ini seperti di diagram alur yang saya jelaskan tadi di awal. Itu juga ada, ini untuk penjelasannya saja. Jadi ada proses produksi. Nah, di sini saya melakukan identifikasi dulu kebutuhan pembelajaran dan tren digital. Karena memang trending topik itu penting untuk menentukan produk yang kita jual. Apalagi berbasis social commerce. Apa yang sedang trending, itulah yang nantinya kata kunci untuk kita menjual produk kita. Supaya lebih banyak insight yang masuk. Lalu ada perancangan produk dan penentuan format. Jadi di sini produk apa yang ingin saya buat seperti itu. Pembuatan konten Canva. Di sini saya menyediakan ada versi yang free, gratis, atau yang pro. Ini berbayar atau premium. Nah, itu nanti juga ada pembuatan konten di Canva-nya. Lalu integrasi entrepreneurship dan social commerce. Memang sebelumnya sudah saya sampaikan, saya mengintegrasikan dengan social commerce, tidak hanya link ID saja, tetapi yang lain seperti TikTok Shop, Shopee, Tokopedia. Nah, ada uji coba dan revisi produk apabila produk yang akan dijual itu memiliki kekurangan, maka wajib diuji coba dulu untuk diperbaiki. Lalu juga ada paketisasi produk seperti tadi, terkait spesifikasi fitur-fiturnya dan juga harga-harganya, ada paketnya juga. Ada media promosinya juga, seperti ini. Lalu ada distribusinya, yang utama adalah lewat platform digital. Kemudian ada kapasitas produk. Jadi di sini yang pertama adalah asumsi produknya. Jenis produk itu bisa template Canva yang isinya LKPD, slide presentasi, katalog, poster, video tutorial, e-book, dan lain-lain yang berkaitan dengan instrumen pembelajaran. Tim produksi ini 1-3 orang. Dapat dilakukan oleh individu, kreator, atau pendidik digital. Karena saya masih individu, jadi akan saya lakukan sendiri. Belum ada timnya. Perangkat yang saya gunakan adalah laptop atau PC dengan koneksi yang stabil, koneksi internet stabil. Lalu di sini ada kapasitas produksi per minggu. Asumsi 1 orang full time yang saya kerjakan. Jadi ada spesifikasinya di sini. Kalau template LKPD itu 3-3 template per minggu. Ada slide presentasi fisika, ada poster, sampai sertifikat ini. Nah, ini adalah rentang waktunya per minggu. Jadi saya membuatnya itu per minggu progresnya. Kemudian ada contoh produksi di sini terkait keterangannya. Di sini ada. Lalu ada kapasitas di sini. Nah, kapasitas produk ini dipilah per paket sesuai yang tadi. Ini saya ambil secara generalnya atau umumnya. Jadi paket Starter Edu itu waktu produksinya 12 jam, jumlah produk dalam paket 2-3 produk dasar. Guru basic 24 jam, 3-4 produk medium. Guru komplit 48 jam, 6-7 produk plus fitur tambahan, video e-book, dan sertifikat. Sekolah digital premium 72-120 jam, lebih dari 10 produk, ada lain workshop, konsultasi, dan pendampingan tambahan. Jadi itu. Kemudian ada model produksi batch dan on demand. Batch itu seperti gelombang-gelombangan. Jadi untuk menarik minat pembeli melalui social commerce. Jadi ada gelombang-gelombangnya juga yang akan saya jadikan iklan atau advertising di situ. Ada juga on demand production, produk yang dibuat atau di kustomisasi sesuai pesanan pembeli. Jadi pembeli bisa custom dengan produk saya.
Lalu ada faktor yang mempengaruhi kapasitas produksi. Inilah yang membedakan kapasitas produksi saya. Ada kecepatan desain dan skill, ketersediaan template dasar, jumlah personel tim, periode promosi. Kalau semakin banyak tim nantinya yang tergabung dengan saya, maka akan semakin cepat proses produksinya dan produknya semakin banyak. Kemudian ada sumber daya manusia di sini, ada creative content developer, ada digital marketing, customer service, konsultasi, edukasi. Nah, seperti ini penjelasannya. Ini untuk bagian sumber daya manusianya, yang mana bekerja sebagai tim dengan spesifikasi kerja yang sudah terarah. Seperti itu. Karena saya masih seorang diri, maka ini saya handle sendiri. Karena memang saya baru satu orang untuk memulai bisnis ini. Jadi saya mulai dari awal, dari nol dengan saya sendiri. Yang mana ke depannya tidak menutup kemungkinan akan ada anggota lain yang saya rekrut untuk menjalankan bisnis saya. Baik, catatannya adalah untuk skala kecil atau pemula, satu orang kreator sekaligus marketer masih memungkinkan mengelola seluruh proses atau solopreneur. Jadi saya akan solopreneur di sini. Lalu jika bisnis berkembang, SDM bisa ditambah secara bertahap atau dengan sistem kolaborasi dan outsourcing. Yang ketiga, fleksibilitas SDM sangat tinggi karena semua pekerjaan berbasis digital dan bisa dilakukan dengan remote tanpa harus datang ke tempat kerja. Bisa dikerjakan dimanapun asalkan ada gadgetnya dan juga koneksi internet yang bagus. Baik, seperti itu yang bisa sampaikan Pak Awan dan juga Pak Dwi. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya sampai akhir. Apabila ada salah kata ataupun penjelasan saya yang masih memiliki kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat tidak hanya pada teman-teman jurusan fisika atau mungkin bagi warga jurusan fisika, tetapi secara umum bisa dimanfaatkan materi dari saya ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.